Wakil Ketua KPK Johannes Tanak kembali diduga melanggar kode etik karena diduga berkomunikasi dengan saksi perkara korupsi. Mantan jaksa tersebut diduga bertemu dengan tahanan KPK Dadan Tri Yudianto. Tindakan Johannes Tanak ini tidak hanya melanggar kode etik, tapi sudah masuk ranah pidana. Wakil Ketua KPK Johannes terancam hukuman penjara selama 5 tahun jika terbukti melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK soal larangan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara korupsi yang ditangani KPK. Johannes Tanak diduga bertemu dengan tahanan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung Dadan Tri Yudianto yang diduga sebagai perantara suap terhadap Sekretaris MA Hasbi Hasan. Dugaan adanya pertemuan antara Johannes Tanak dengan Dadan muncul setelah ada laporan yang masuk ke Dewan Pengawas KPK. Pertemuan Wakil Ketua KPK dengan ex-komisaris PT Wika Beton itu diduga berlangsung selama 30 menit di ruang kerjanya di lantai 15 gedung KPK pada 28 Juli lalu. Udah tahu kan yang nanya saya. Oh, berarti benar ya? Nah, tahu. Wartawan ini lebih tahu dari saya. Bu, CCTV udah dicek belum sih Bu dari Dewas Bu? Apa? CCTV. Ya nanti akan dicek semua ya kan kita akan pengumpulan bukti ya. Bu, infonya si tersangka ini Dadan Tri nyampe masuk ke ruangannya Bu? Nah itu yang kita nggak tahu. Itu kan namanya baru laporan kan kita masih harus. Laporan awalnya apa sih? Siapa Ibu kira-kira Ya? tersangkanya itu, tahanannya itu? Loh, kalau di laporan itu sih katanya Dadang Tri di laporannya ya, tapi betul atau enggak ya kita nggak tahu ya. Diduga saat pertemuan Johannes Tanak membahas soal jaminan Dadan untuk bisa keluar dari rumah tahanan KPK. Bahkan Dadan disebut tidak mengenakan baju tahanan dan tidak diborgol dalam pertemuan itu. Namun Dadan bungkam ketika ditanya soal ini. Pak, nanya Pak, waktu itu dibawa ke 15 ngapain Pak ya? Ketemu, dipanggil ya Pak ya? Iya Pak. Oke, thank you. Terkait tuduhan ini, Johannes Tanak sudah membantah dirinya bertemu dengan Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih. Johannes juga mengaku tidak kenal Dadan. Terlepas dari bantahan Johannes, bila terbukti bertemu dengan Dadan, tindakan Johannes yang tak lain merupakan pimpinan KPK dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membuat citra KPK makin merosot di mata publik. Karena itu, Dewas dinilai harus tegas. Dewas menelusurinya itu seperti apa ya? Saya pikir Dewas ini kan orang-orang yang hebat lah gitu kan. Artinya pelanggaran-pelanggaran kode etik kan sudah sering mereka lakukan, dan kita harap bahwa Dewas saat ini benar-benar serius untuk menjaga marwah KPK, karena dengan adanya isu pimpinan KPK ya kemudian bertemu dengan tahanan di lantai 15 di ruangnya itu, ini kan membuat kepercayaan publik akan semakin merosot pada KPK. Menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, bila tindakan Johannes Tanak terbukti, pertemuan antara tahanan KPK dengan pimpinan KPK adalah pelanggaran berat. Abraham menegaskan tidak ada satupun pihak yang terlibat kasus dapat menemui pimpinan KPK. Seharusnya Dewan Pengawas KPK sesegera mungkin memeriksa kasus ini dan sesegera mungkin memutuskan kasus ini sebagai bentuk pelanggaran etik berat yang dilakukan pimpinan KPK. Kemudian pertanyaannya, apa sanksi yang harus dijatuhkan kepada pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran etik berat? Biasanya kalau orang melakukan pelanggaran etik berat, ya kalau dia pegawai KPK, maka sanksinya berupa pemecatan, pemberhentian. Kabar Johannes Tanak menjamu tahanan KPK menambah daftar catatan buruk KPK di era Ketua KPK Firly Bahuri yang dilantik Presiden Joko Widodo 4 tahun silam. Terlebih, Johannes Tanak juga dilaporkan ke Dewas KPK karena lebih dari 10 kali berkomunikasi dengan pejabat Kementerian ESDM, Idris Sihite, saksi perkara korupsi. Sidang etiknya belum juga mencapai putusan, meski sudah berbulan-bulan diproses. Ironisnya,
Johanis Tanak masuk KPK menggantikan Lili Pintauli yang mundur karena dugaan menerima akomodasi tiket Mandalika dari salah satu BUMN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.